Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul hanan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal burhan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil 'irfan, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid At-Taqwa dan juga seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah kita sama-sama mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah ta'lim ini Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah anugerahkan rezeki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang saleh dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli 'ashri Dzulhijjah. Bab tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang sekarang kita sudah berada di hari yang keempat. Karena besok kita masuk hari Senin dan pergantian waktu dalam bulan Qamariyah atau bulan Islam itu diawali pada waktu maghrib. Jadi sekarang kita sudah berada di hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah. Nah, ini ada keutamaan sehingga dibahas oleh para ulama. Keutamaan waktu pada awal 10 hari dari bulan
Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja al-Bukhari min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamul 'ashr." Ma min ayyam, tidak ada hari-hari dari sekian banyak hari yang ada dalam sirkulasi perputaran waktu yang ada di dunia, al-amalu shalihu fiha, di mana orang melakukan amal saleh, ibadah dalam bentuk apapun, ahabbu ilallah, yang lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yakni ayyamul ashr, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kata Nabi, enggak ada satu pun hari dari sekian banyak hari dalam putaran waktu 1 tahun yang ketika orang melakukan ibadah, tidak ada yang bisa mengalahkan keistimewaan daripada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalam bentuk apapun ibadah yang kita lakukan, maka saat kita bisa mengamalkan ibadah tersebut pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, kita akan mendapatkan pahala yang jauh berlipat ganda, pahala yang besar, pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang udah 4 hari masuk hari ke-4. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan tadi, ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga bisa menyamakan atau mengalahkan orang beramal pada 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu orang berperang di jalan Allah. Jadi orang yang berperang di jalan Allah, yang konsekuensinya kita akan menyerahkan nyawa kita, harta kita, apakah ini bisa menyamai ya Rasulullah? Kalau Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, meskipun orang berjuang di jalan Allah, berperang yang resikonya adalah nyawa melayang, jika itu dilakukan di luar bulan awal 10 hari Dzulhijjah, tidak bisa lain amal ibadah yang dilakukan seorang mukmin atau muslim pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Innalillah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji'u min jalika bi syai',
illa kecuali rajulan seseorang yakhruju yang dia keluar untuk berperang binafsi dengan mempertaruhkan dirinya, jiwanya, wa mali, dan dia bawa seluruh hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Dia bawa semua harta kekayaannya ke medan perang. Sumbaran jadi, kemudian setelah itu dia tidak kembali lagi menjadikan syahid dengan membawa apapun, termasuk dirinya tidak kembali karena gugur di medan perang, hartanya habis ludes dalam medan perang. Baru itu yang bisa mengalahkan amal ibadah yang dilakukan orang Islam pada awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Mantap, luar biasa. Lalu pertanyaannya, amal apa, ibadah apa? Semua ibadah yang kita lakukan. Apa-apa berzikir, sholat sunnah, berzikir di dalam Al-Quran, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah sebanyak-banyaknya dengan menyebut nama Allah di ayyamin ma'lumat, pada 10 hari yang masyhur, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah. Bahkan kalau kita baca Quran, ada Al-Quran namanya surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 malam atau malam 10. Semua jumhur mufassir, para ulama ahli tafsir, sebagian besar dari mereka sepakat bahwa yang dimaksud 10 hari atau 10 malam dalam ayat Al-Fajr ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya Allah bersumpah dengan menyebut waktu dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jika Allah bersumpah dalam Al-Quran menyebutkan nama waktu, maka berarti di waktu itu ada sesuatu yang sangat istimewa. Kalau waktu tersebut kita tidak pergunakan dengan beribadah, beramal soleh, rugi. Apakah itu berpuasa, sholat sunnah, zikir, sedekah, terutama puasa. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, namanya kita mau. Ini ada dalam penjelasan hadis Nabi, hari 1 istimewanya ini, hari 2 ke 9 sampai hari 9. Dan puncak dari ibadah puasa sunnah dari awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu ada pada tanggal 9 Dzulhijjah yang namanya Yaumul Arafah, hari Arafah. Nabi bilang yang Yaumul Arafah yukaffiru sanatil madiyatil baqiyah. Puasa 1 hari pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang insya Allah kita besok pada tanggal 9 Juli, itu pahalanya menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun Allah hapuskan dosa, kesalahan, maksiat kita dengan kita berpuasa 1 hari di Yaumul Arafah. Hari Arafah itu puncaknya ibadah puasa, puasa sunnah, yang insya Allah di negeri kita jatuh pada tanggal 9 Juli. Kalau di Arab mungkin tanggal 8
Ini sempat viral terjadi polemik terkait perbedaan waktu antara negeri Arab dengan negeri kita Indonesia. Ada yang disayangkan ada orang yang mengemukakan satu pendapat yang serampangan bahwa kita ini harus ngikut, harus mengekor, harus mengambil referensi waktu ru'yah yang ada di Arab. Kalau kita katanya puasa Arafah sebentar di Solo sudah Idul Adha, itu haram. Ini buat orang-orang yang awam bisa menjadi sesuatu yang membingungkan mereka. Bahkan mereka memahami hadis dengan serampangan. Dibilang apa? Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Maksudnya semua waktu itu termasuk puasa dan ikutin orang hukum di Arafah. Padahal yang dimaksud dengan Al-Hajju Arafah maknanya adalah puncaknya ibadah haji yang menjadi rukun utama di mana orang sah melaksanakan ibadah haji adalah ketika orang itu melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Itu yang dimaksud Al-Hajju Arafah. Bukan puasa Arafah itu mesti ngikutin orang wukuf, dan mesti begitu. Ini saya baca ada riwayat Imam Muslim. Anna Ummul Fadl bint Al-Haris ba'asathu ila Muawiyah bisyam. Pernah sahabat yang namanya Abu Hurairah diutus oleh Ummul Fadl bint Al-Haris. Ummul Fadl ini namanya Labibah bintil Haris Al-Hilaliyah, istri dari paman Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini Ummul Fadl pernah mengutus sahabat Abu Hurairah untuk menemui Muawiyah di Syam. Kata Abu Hurairah, "Faqadtu bisyari, faqadtu hajata." Maka aku berangkat pergi menuju negeri Syam dari Madinah, menemui Muawiyah untuk melaksanakan amanah dari Ummul Fadl bint Al-Haris. Wastuhilla Ramadan wa ana bisyam. Kata Abu Hurairah, ketika saya berada di Syam itu bulan hilal pertama, bulan Ramadan muncul. Wa ana ra'aitahu yaumal Jumu'ah, dan aku melihat hilal Ramadan muncul di negeri Syam itu pada malam Jumat. Faqadtu ilal Madinati di akhir syahr. Maka aku kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Fas'alani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa dzakara anil hilal. Ketika aku sampai di Madinah, Abdullah bin Abbas mendatangiku. Dia menanyakan keadaanku sambil menyinggung tentang munculnya hilal Ramadan di negeri Syam. Maka aku jawab, ra'ainahu yaumal Jumu'ah. Saya melihat hilal
munculnya awal Ramadan di saat malam Jumat. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Abbas bertanya dengan tegas kepada Abu Hurairah, hal ra'aitahu, apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Na'am, ya, saya lihat langsung. Wara'an nasu, manusia di negeri Syam, penduduk Syam juga melihat. Wasam, maka mereka puasa pada hari Jumat. Wasam Muawiyah, bahkan Muawiyah menetapkan puasa pada hari Jumat. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka berkata Abdullah bin Abbas, walakin ra'aynahu yaumas sabt, tapi kami melihat hilal muncul pertama bulan Ramadan itu di Madinah malam Sabtu. Wala nazalu nukammilu salasina awra'an, maka aku akan menyempurnakan puasa sampai besok atau aku melihat hilal. Padahal di negeri Syam udah Idul Fitri, tapi di Madinah itu sahabat Abdullah bin Abbas dan penduduk Madinah masih puasa yang terakhir. Sampai kemudian Abu Hurairah berkata, awala taqtabi bi ru'yati Muawiyah wa shamahu, kenapa kamu tidak cukup bersandar mengambil referensi dari ru'yahnya Muawiyah sebagai khalifah saat itu dan puasanya yang menetapkan hari Jumat? Apa kata Abdullah bin Abbas? Enggak begitu. Hagaja amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru inilah yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa perbedaan munculnya hilal dari satu negeri ke negeri yang lain yang jauh jaraknya itu sangat mungkin terjadi antara Madinah dengan Syam. Ini kan sama-sama Arab, masih bagian dari Jazirah Arabiyah, tapi bisa beda sekali. Apalagi Arab Indonesia. Sahabat Abu Hurairah dan penduduk Syam melihat hilal malam Jumat, maka puasalah penduduk Syam dan Muawiyah pada hari Jumat. Tapi Abdullah bin Abbas melihat hilal malam Sabtu, maka puasanya hari Sabtu baru penduduk Madinah dan sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika ditegaskan, kenapa dia ikut melihat Muawiyah? Bukan itu. Bukan begitu kata Abdullah bin Abbas. Justru yang diajarkan Nabi, kita bersandar kepada hilal negeri kita. Jadi nggak usah pusing, kita punya tim ilmu falak, tim astronomi. Ya kalau bicara salah benar, manusia pasti ada salah benarnya. Tapi referensi kita dalam beragama, urusan hilal, urusan waktu, apakah itu munculnya awal Ramadan, munculnya Idul Fitri, termasuk juga penetapan Idul Adha, maka kita harus mengikuti waktu di mana kita tinggal di negeri kita. Gak bisa kalau kita harus mengikuti waktu di Arab. Kita udah sholat Jumat di Solo baru Jumat 4 jam kemudian. Kita sholat Jumat di Solo baru subuh. Gimana coba? Semua waktu sholat di negeri kita itu berbeda jauh. Bisa satu waktu, dua waktu dengan negeri Arab. Kalau kita mesti ikutin di Solo, ya kita harusnya di Solo sholat Jumat, padahal di sini udah asar. Itu sholat Jumat kan? Nah itu. Jadi ini ditegaskan oleh Abdullah bin Abbas, dan beliau mendapatkan
wajahan ini langsung dari Rasulullah SAW. Udah kita ngikutin wasiat. Walaupun di sana Idul Adha ada hari Sabtu ya kita mau di sini. Karena awal kita ada kemarin hari Kamis belum ada, munculnya hari Jumat, dan kita mulai bulan haji, awal haji Zulhijjah hari Jumat. Berarti tanggal 9 Arafah jatuh persis pada tanggal 9 Juli di negeri kita. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Gak usah pusing. Jangan kita ributin, apalagi ngasih informasi yang gak jelas, bukan pada tempatnya. Ala qabril maqam takun sur'atul kalam. Ini berbahasa kecakapan orang membuat pernyataan kalau berbicara itu bergantung pada makomnya, posisinya. Bukan ustaz, bukan ulama bikin syarat yang kelihatan banget, mau bikin resah, kelihatan, mau bikin resah umat Islam. Ya ribut jauh, benar begini, sampai bawa-bawa istilah, ya segala macam lah. Saya nggak mau. Jadi reaksi kita ikut waktu negeri kita. Nah, kita kembali ke masalah keistimewaan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi puncaknya ibadah puasa sunnah itu ada pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Kalau kita bisa puasa pada hari Jumat sampai tanggal 9, mantap. Tadi setiap satu hari pertama, 2 hari, 3, 4 itu ada keistimewaan dalam hadis kita. Hadis kita nggak bisa jadikan hujah, tapi bisa kita amalkan sebagai fadhailul a'mal, keutamaan ibadah. Tapi tidak bisa kita jadikan hujah dalil. Kalau kita bicara itu luar biasa, penjelasan dalam hadis baru. Atau kalau kita mungkin nggak bisa, nggak sempat puasa setiap hari, paling nggak kita ambil yang bagusnya. Besok Senin kita dapat 2 pahala. 1 pahala puasa sunnah hari Senin, kedua puasa bulan Zulhijjah yang termasuk bulan haram. 2 pahala, tapi nyata 1 aja. Nyata puasa sunnah aja. Yang kedua kita puasa lagi Kamis. Kita dapat 2 lagi, puasa sunnah hari Kamis dan puasa sunnah bulan Zulhijjah, bulan haram. Yang ketiga, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kita puasa hari Jumat. Di situ hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari di mana Nabi Ibrahim mengalami mimpi yang dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Pelaksanaannya tanggal 9 hari Arafah, baru Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim mau diborong dengan niat mau dipotong. Itu hari Arafah tanggal 9. Jadi kita puasa, kalau nggak bisa setiap hari, besok Senin, terus berikutnya Selasa Rabu. Kita kalau nggak bisa istirahat dulu, Kamis puasa lagi. Lalu hari Jumat kita puasa hari Tarwiyah. Yang keempat, puncaknya hari Arafah pada hari Sabtu. Ada pendapat ini, kalau kita puasa pada hari Tarwiyah, ini andai kata ada perbedaan hari Arafah dengan Arab dan kita, itu kita sebenarnya dapat. Yang jelas Arafah kita laksanakan lagi hari Sabtu.
Itu luar biasa. Atau kalau nggak 4 itu paling nggak 1 dan nggak bisa. Ini 10 hari yang sangat luar biasa. Ma min ayyamin minad dunya afdal min hadhil ayyam. Kata ulama, ada hari-hari seluruh dunia yang berputar-putaran waktu kecuali 10 hari awal Dzulhijjah. Paling enggak kita bulan 1 hari di Yaumul Arafah, hari Arafah tanggal 9 yang insyaallah jatuh hari Sabtu. Jangan nggak bisa saya. Ini 1 hari kita puasa Arafah, Allah hapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kita sudah berbuat dosa itu bahasanya. Walaupun kita nggak berbuat dosa tentu ini sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita motivasi sama-sama wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di paling enggak jangan pegang puasa sama sekali 10 hari awal Dzulhijjah. Kalau enggak hari Arafah puasa. Nah, lalu ada lagi puncaknya ibadah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi bersabda, "Ma'amila amalun min adamiyyin yauman nahar illa irafatiddah." Tidak ada amal apapun yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya pada 10 tanggal 10 awal bulan Dzulhijjah kecuali amalan itu, ibadah itu adalah irafatiddah, mengalirkan darah korban. Puasa sampai tanggal 13 nggak boleh puasa, kita haram. Amalan yang terbaik semua ibadah dan semua ibadah. Puasa nggak bisa lebih baik, nggak bisa ngalahin ibadah korban pada tanggal 10. Bahkan sedekah apapun nggak bisa kecuali korban. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita, Nabi yang kita tahu hidup dengan segala kesederhanaan, bukan miskin, bukan, tapi Nabi suka hidup dengan gaya hidup yang sederhana. Bahkan pernah gitu, bukan bangsa itu barang mewah, barang kekayaan banyak. Nabi bahkan pernah ditawarkan, kalau Nabi mau ditawarkan itu bulu-bulu jadi emas oleh Allah sama malaikat. Nabi gak mau. Kalau saya mau banget. Udah emas dulu, bisa beli apa aja kita. Nabi gak mau. Bahkan pernah sahabat Umar bin Khattab saat masuk ke rumah Nabi, yang tidak punya perkakas apa-apa, dan kita punya kulkas, TV, kursi, segala macam. Nabi cuma punya tikar dari pelembah korma. Saat Umar bin Khattab masuk, Nabi baru berbahak tidur di pelembah korma. Ini tangannya karena gak bisa terangkat, itu betapa bekas tikar. Umar sampai nangis melihat kondisi Nabi. Nabi heran melihat Umar mengeluarkan air mata nangis. Kenapa Umar kau menangis? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak sedih? Para kaisar-kaisar Romawi, pimpinan-pimpinan Persia hidup bergelimang harta dengan berbagai fasilitas yang mewah. Engkau itu kasih Allah, Rasulullah, tapi hidupmu demikian sederhana. Apa kata Nabi? Awal musakim ya Abdul Khattab, hai Umar bin Khattab, apakah kau masih ragu dengan janji Allah? Mereka yang hidup bergelimang harta saat ini, kaisar Romawi, pimpinan Persia, cuma itu yang mereka dapatkan di dunia. Di akhirat nanti mereka tidak dapat apa-apa. Dengan segala kesederhanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun korban 2 ekor kabsan akron, kambing yang gemuk bertanduk
Bahkan di tahun terakhir di mana Nabi diwafatkan oleh Allah pada tahun 10 Hijriah, Nabi korban dengan 100 ekor unta. Kalau unta katakanlah paling murah 30 juta, sudah ada atas 30 juta. Sapi kita ambil murah, kali 100 itu berapa miliar? Berapa ratus juta? Dengan segala sederhana, Nabi setiap tahun nggak pernah absen korban. Kita motor punya, mobil punya, perkakas rumah serba lux, tapi urusan korban berat. Pengennya dapat korban, kalau nggak kebagian ngambek, panitia domeli. Nah, ini biar kita sama-sama berintrospeksi. Nabi dengan segala kesederhanaan tidak pernah absen beliau. Setiap tahun korban. Di hari tahun terakhir Nabi 100 onta. Nabi potong sendiri cuma dapat 63 ekor. Karena Nabi kemudian naganya udah capek. Lalu sisanya diserahin ke Ali bin Abi Thalib. Jadi istilah panitia korban zaman Nabi sudah ada. Siapa panitia korban pertama zaman Nabi? Ali bin Abi Thalib. Nabi cuma potong dapat 63 ekor. Ternyata itu isyarat dari Allah. Usia Nabi sampai 63 tahun Allah berikan jatah hidup di dunia. Selebihnya saya Ali bin Abi Thalib jadi panitia korban. Nah ini tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini adalah hari-hari yang dahsyat, waktu-waktu yang sangat istimewa. Kita yang diberikan kesempatan waktu luang yang banyak, sehat, rezeki yang banyak. Ayo kita tunjukkan pengorbanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.